Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu sangat viral video dari Ustadz Riyad Bajri, di mana Ustadz Riyad Bajri ini ditanya sama jamaahnya, ya, ketika jamaahnya ini minum khomer, ya, karena jamaahnya masih minum khomer. Ya, ketika jamaahnya minum khomer, apakah ketika mau melakukan sholat harus mandi wajib dulu atau seperti apa, ya. Akan tetapi jawaban dari Ustadz Riyad Bajri cukup membagongkan kaum muslimin. Ya, Ustadz Riyad Bajri malah membandingkan minum khomer dengan kampanye, ya, kemudian dengan kajian berbayar, ya. Bahkan menurut kami ada statement dari Ustadz Riyad Bajri yang sangat-sangat tidak mencerminkan, ya, dirinya ini seorang ustadz yang memiliki pemahaman yang baik, ya, karena dia merendahkan dosa minum khomer, ya. Dia mengatakan, ya, minum khomer kan hanya dosa besar, ya, mending minum khomer daripada kampanye, daripada kajian berbayar. Ini statement yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya, membandingkan khomer dengan kajian berbayar. Padahal khomer itu jelas umul khaba'its, ya, khomer itu penyebab segala bentuk kemaksiatan. Kok bisa dibandingkan dengan kajian berbayar, ya? Padahal, ya, kita tidak bisa 100% langsung menyalahkan orang-orang yang membuat kajian berbayar. Kita harus tahu dulu bagaimana konsepnya, ya, sehingga kita bisa memutuskan apakah kajian berbayar itu boleh apa tidak boleh. Kemudian bagaimana pandangan para ulama, ya, tentang masalah kajian berbayar, bagaimana hukumnya. Kan seperti itu kaum muslimin, ya. Ini malah membandingkan kajian berbayar dengan minum khomer. Kemudian dikatakan minum khomer itu hanya dosa besar, bukan masalah usul. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau khomer, ya, di dalam Al-Quran jelas hukumnya haram. Sementara kajian berbayar ini kan ada perincian-perincian khusus. Nggak bisa serta-merta langsung dikatakan pengajian berbayar itu sama dengan menjual agama. Ini kacau pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, ya. Kalau ada kajian berbayar, kemudian tanpa meneliti apa penyebabnya, bagaimana konsep kajian tersebut, kemudian tiba-tiba langsung mengatakan itu menjual agama. Ini bahaya kaum muslimin, ya. Dan coba kaum muslimin, ya, ini karena ada statement dari Pak Riyad Bajri, ini akhirnya viral masalah kajian berbayar ini kaum muslimin, ya. Dan coba kita simak, ada beberapa video dari Asatidz Salafi, ya, di mana mereka menjelaskan tentang bagaimana hukum kajian berbayar ini kaum muslimin, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Anda nggak setuju sampai detik ini majelis kajian itu di tempat khusus nggak bisa dimasuki oleh duafa muslimin. Anda nggak setuju itu? Masuk biaya 500.000 kalau mau masuk. Apa ya Anda ngisi ke situ? 500.000 masuk. Yang bisa masuk 500.000 nih. Kalau Anda nggak setuju. Walaupun ada orang bilang kan nggak apa-apa. Naam kalau Anda nggak mau. Karena Nabi kita Muhammad SAW pun nggak seperti itu. Karena orang-orang kufar ini adalah sadat Makkah, tuan-tuan pembesar-pembesar di kota Makkah, wa asyrafah, dan orang-orang mulianya di sana. Dan mereka merasa jijik untuk duduk dengan orang miskin. Kami mau dengar kajian si Muhammad dengan syarat Muhammad tidak memasukkan dalam majelis itu para budak dan orang-orang miskin. Alladzina sabaku fil Islam, yang mereka ini duluan masuk apa? Islam. Langsung turun ayat Allah SWT. Ya ngapain? Oh kan, tapi kan ada biaya hotel dan sebagainya. Enggak, kenapa nggak di masjid? Apa yang di hotel? Biar nyaman. Lu nyaman di hotel atau di masjid? Kalau ada masjid, oh nggak apa-apa lah, biar orang-orang kaya ini, biar ya kita lembutkan hati mereka. Lembutkan tuh langsung kafah gitu loh. Jangan mereka tuh tenang dengan hotelnya, benci sama apa? Masjidnya. Langsung turun ayat Allah SWT. Wala taduril ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan usir mereka, orang-orang yang mengharapkan wajahnya Allah, mereka ngingat Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi ataupun waktu sore. Jangan usir mereka, biarkan mereka dengar kajian engkau. Apalagi sekarang ada model lagi baru, ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT, mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Nggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak.
terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan. Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya. Abasa, tawalla. Ini enggak. Ustadznya malah dekat sama orang kaya. Kebodohan dan ketelolan ini. Yang kita cari, bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin kita berikan petunjuk, sama lah nilainya. Sama di sisi Allah Ta'ala. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia. Terutama orang-orang yang nggak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak boleh mereka dihinakan. Dakwah di masjid, bukan di rumah. Di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini. Karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia. Dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak kepada mereka. Apa hukum menyelenggarakan kajian di hotel-hotel? Nabi pernah ditegur ketika apa? Masih ingat nggak? Nabi ditegur oleh Allah ketika apa? Iya. Ketika pembesar-pembesar Quraisy minta waktu khusus, tempat khusus untuk mendengar ceramah Nabi. Nggak mau dicampur dengan Ibnu Mas'ud, Khabbab bin Arad, Bilal, orang-orang miskin dan para budak itu. Mau tempat khusus, mau waktu khusus. Nah, Nabi mau mengiyakan. Nabi mengiyakan bukan karena kayanya, tapi ketulusan Nabi agar yang dapat hidayah jangan yang miskin-miskin doang, yang kaya, yang bangsawan juga dapat hidayah. Nabi mau mengiyakan. Langsung turun ayat. Wala ta'du aynaka, surat Al-Kahfi ya. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang menyebut Allah dan seterusnya. Jangan pedulikan mereka. Artinya Nabi dilarang membuat kajian khusus untuk orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, ya. Yang lain nanti dulu, ya. Maaf ini pengajian artis. Nah, yang lain nanti ajalah. Ini khusus pengajian pejabat, ya. Kecuali memang apa kebetulan ya. Kalau ini kan tidak kebetulan. Hotel-hotel kan tidak murah ya. Mana mungkin kita-kita yang miskin bisa kan bayar. Janganlah. Emangnya udah nggak ada masjid. Kalau betul bayarnya buat makan, nanti saya ikut, tapi saya nggak ikut makan dah. Saya bawa nasi bungkus, mampir warteg, ya. Kalau iya ya nggak apa-apa, boleh. Ah bagus, ya. Lah tapi kan kursinya kan mahal, kursi hotel, ada harganya. Ya udah nanti saya bawa tikar, saya duduk di bawah, boleh nggak? Kalau panitianya boleh, ah bagus, ya. Ya kalau nggak boleh kan berarti khusus orang-orang kaya dong. Kan harus bayar. Berarti terkena teguran tadi. Harusnya boleh. Ya mana lebih berkah? Hotel apa masjid? Masjid lah. Lebih berkah masjid. Ya. Berbaur antara yang kaya dengan yang miskin. Antara pejabat dengan yang jelata. Bagaimana menurut Ustaz tentang panitia daurah yang berbayar? Tarifnya mulai dari 300.000 sampai dengan 1,3 juta. Apakah ada perbedaan materi dan fasilitas? Atau metode pengajaran dengan gratis? Yani adakah perbedaannya dengan perbedaan materi atau fasilitas yang gratis? Biasanya daurah berbayar ini diselenggarakan di hotel dan tempat sejenisnya. Ikhwan, dalam ilmu yang membedakan itu bukan harta, bukan jabatan. Bukan. Dalam majelis ilmu yang membedakan bukan harta dan jabatan. Kalau kita sebagai dai membedakan majelis ilmu itu dengan harta dan jabatan, ini berbahaya.
melanggar nas Al-Quran dan hadis. yakni ini majelis khusus orang-orang kaya, berbayar di hotel. Wah, ini nggak ada dalam Islam majelis khusus orang-orang kaya, karena kesibukan mereka ya perlu disediakan. Ini majelis khusus orang-orang besar. Nabi SAW majelisnya terbuka, biasanya di masjid atau di mana saja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, macam-macam. Yang membedakan adalah apa? Ilmu. Nah, itu baru bisa dibedakan. Ini majelis daurah para ustadz, para pelajar. Ah, itu bisa dibedakan. Sama juga sekolah, perguruan tinggi, ada tingkat. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu yang membedakan ilmunya atau duitnya? Hah? Ilmunya. Dia lulus masuk SMP, dia lulus masuk SMA, dia lulus lagi masuk kuliah. Itu duit atau ilmu? Ilmu. Itu bisa dibedakan. Ini majelis khusus para pelajar yang telah mapan, yang bisa berbahasa Arab karena membaca kitab Arab dan seterusnya. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau antum sebagai panitia membedakan karena uang, ini berbahaya. Tetapi kalau ada sosial orang, ada orang kaya mau buat majelis, ya buat majelis. Ya. Membuat majelis, dia yang bayarin, orang nggak bayar, tak boleh. Ya, nanti kalau biasanya doroh ini panitianya bisa jadi cari duit juga, ada keuntungan, kelihatannya seperti itu. Ya, ini bayarnya, ada yang tidak mampu. Bagaimana menyikapi kajian sunnah yang berbayar dengan nominal tertentu? Apakah di era ulama masa kini ada yang seperti itu? Ya, berbayar itu maksudnya apa dulu? Kalau berbayar itu terkait dengan kemaslahatan orang yang hadir, terkait dengan fasilitas yang dia dapatkan dan seterusnya, maka itu nggak ada masalah. Dan mungkin saja bisa menjadi hal yang baik untuk membantu proses taklim dan seterusnya. Tapi kalau berbayar dalam bentuk mengharamkan seorang datang kepada ilmu, ya, memberikan ilmu itu untuk di kelas-kelas tertentu saja, seakan-akan orang yang punya duit saja yang bisa hadir, ya, atau yang semisal dengan itu, maka ini adalah hal-hal yang masuk di dalam etika ilmu. Ada perkara-perkara yang tidak layak terkait dengan hal tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menurut Ustadz tentang fenomena kajian berbayar yang sedang ramai? Sebetulnya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Jumhur ulama berpendapat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ustadz kami, Ustadz Yazid, beliau melarang kajian berbayar karena memang beliau merojikan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari apa? Dari hasil mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ilmu agama. Adapun jumhur ulama berpendapatnya apa? Boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan apa? Al-Quran. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya yaitu kitabullah. Walaupun hadis ini tentang ruqyah, tapi lafadznya umum. Wal ibratu bi umumi lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Sekarang kajian berbayar, apa bedanya dengan pesantren berbayar? Apa bedanya? Di pesantren diajarin ilmu agama tidak? Berbayar tidak? Berbayar. Ini kajian juga ilmu agama, berbayar. Kenapa yang kajian diributkan, yang pesantren nggak diributkan? Kalau Ustadz Yazid, umum semua nggak boleh. Nggak boleh sama sekali mengambil upah. Berdasarkan sebuah hadis, ada seorang laki-laki
mengajarkan Al-Quran kepada ahli suffah. Lalu ahli suffah itu memberi hadiah apa? Panah. Lalu laki-laki ini berkata, lumayan nih buat jihad fisabilillah. Lalu ia bertanya ke Rasulullah, kata Rasulullah, kalau kamu mau dikalungkan ya api neraka di lehermu, silahkan terima. Namun jumhur yang membolehkan membantah. Pertama, hadis ini secara sanad bermasalah. Yang kedua, kalaupun sahih, ini waqi'atu ain la umumalaha. Ini kejadian yang menimpa seseorang yang tidak bisa dijadikan umum hukumnya buat siapapun. Tidak. Apalagi yang diajarkan ahlu suffah yang miskin. Ahlu suffah tahu sendiri kan. Dia hidupnya nggak punya apa-apa, tinggal di masjid. Maka yang seperti ini tidak boleh menerima upah, Pak. Karena sudah kewajiban dia untuk mengajarkan mereka. Maka itu dari saya dalam maklim, ya menyelisih guru saya sendiri. Saya lebih merojikan pendapat jumhur bahwasannya mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu, ya Allah, ilmu Al-Quran boleh, nggak masalah. Walaupun memang kalau dia tidak mengambil upah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih apa? Besar. Jadi, akhi, sebetulnya seperti ini nggak usah diributkan. Nah, masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, ini akhul Islam. Cuma kalau saya memang nggak setuju, Pak, kalau ternyata kajian itu terkesan terlalu glamor, kayak apa sih? Kayak di panggung-panggung artis gitu, saya kurang setuju, Pak. Kenapa? Karena kajian itu kan mengajarkan kita supaya takut kepada Allah, zuhud, dan yang lainnya. Bukankah lebih baik seperti Rasulullah, para sahabatnya, para ulama, dan yang lainnya? Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu maksiat, tidak. Cuma saya kurang setuju aja. Ya, masing-masing orang kan punya pendapat, ya terserah. Ya. Kalau misalnya situ tidak setuju dengan saya pun nggak masalah. Cuma kenapa harus diributkan gitu, Pak? Kenapa itu menjadi sebab perpecahan gitu, Pak? Nggak perlu kita jadikan itu sebagai sebab perpecahan. Masalah kajian ya pakai berbayar, silakan saja. Kalau antum nggak mau, ya udah nggak usah ikut. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama tentang bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan apa Al-Quran atau tidak, itu saja. Ya, Allahu a'lam. Nah, kaum muslimin ya, dari penjelasan beberapa asatidz yang bermanhaj salaf tersebut kaum muslimin, kita bisa simpulkan bahwasanya itu masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah. Ya, adapun penjelasan dari Ustadz Badrus Salam itu cukup jelas, cukup gamblang kaum muslimin. Ya, itu masalah khilaf para ulama, ya. Kemudian bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ya. Kajian-kajian itu kan artinya mengajarkan Al-Quran kaum muslimin. Ya. Boleh mengambil upah, akan tetapi kalau memang dia ikhlas tidak mengambil upah, maka pahalanya lebih banyak, lebih besar. Ya. Dan itu lebih baik. Ya. Artinya kita nggak bisa menyalahkan 100% orang-orang yang mereka ya katakanlah mendapatkan mukafaah lah atau istilahnya apa bisaroh lah ya, kita nggak bisa menyalahkan 100% ya. Ya kalau memang orang tersebut ya ustadz tersebut kondisi ekonominya ya sangat memprihatinkan misal ya, kemudian memang karena memiliki ilmu kemudian diundang kemana-mana ya, ya kalau dia nggak dibayar mau makan apa dia, mau makan apa anak istrinya ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya sama dengan para asatidz yang mengajar di pondok pesantren, bahkan pengelola pondok pesantren, ya, pemilik pondok pesantren seperti Pak Riyad Bajri pun, ya, loh, kalau nggak menerima bayaran dari santri, kalau nggak menerima bayaran karena jasanya membuat pondok pesantren, terus dari mana dia bisa makan? Dari mana bisa menafkahi anak dan istrinya? Dari mana? Ya. Coba, dia mendapatkan infak, ya, mendapatkan sodako. Ya itu karena punya pondok pesantren. Coba kalau nggak punya pondok pesantren, nggak punya ilmu, dapat yang seperti itu? Nggak dapat. Ya kadang kan yang punya pesantren kan, ya kadang ada muhsinin dikasih mobil, dikasih motor, ya dikasih rumah, dikasih tanah, ya macam-macam. Handphone dikasih, laptop dikasih dan sebagainya. Sakit juga kadang diobatkan sama muhsinin. Coba. Hah?
Itu kan atas dasar dia punya ilmu, dia seorang dai mengajarkan Al-Quran. Coba kalau enggak, apakah akan diperlakukan seperti itu? Kan enggak juga kaum muslimin, ya, enggak juga. Jadi nggak bisa disalahkan 100% orang yang mengambil, ya apakah itu namanya gaji, mukafaah, bayaran, bisyarah, dan sebagainya dari dakwahnya. Nggak bisa kita salahkan 100%. Ya, nggak bisa. Ya. Apalagi, ya misal ada seorang ustadz yang membuat daurah, ya. Kemudian ada pembahasan khusus, di mana pembahasan khusus tersebut ya sudah dirangkum oleh pematerinya, ustadznya. Misal masalah faraid, ya, atau masalah apalah, ya, yang kemudian ustadz tersebut ketika membuat daurah itu harus ada makalah. Loh, ustadz itu kalau kaya nggak ada masalah, dia membuatkan makalah secara gratis, dia bagikan kepada jamaahnya, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ustadznya kondisinya, ekonominya ya memprihatinkan, dari mana dia membuat makalah itu dananya? Coba. Kemudian waktu yang dia habiskan ya untuk membuat makalah tersebut, untuk mencetak makalah tersebut, yang seharusnya mungkin dia bisa gunakan untuk mencari ma'isyah, akan tetapi ya terkonsentrasi, terkuras untuk membuat makalah tersebut. Kalau nggak dibayar, ya kalau nggak dikasih mukafaah, lah terus mau makan apa dia? Mau makan apa anak istrinya? Ya, kalau ekonomi dia sudah mapan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, kalau dia malah kasih gratis kepada jamaahnya, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau sampai ustadz tersebut mengisinya harus keluar pulau, ya, butuh akomodasi. Loh, kalau nggak dibayar, nggak digaji, nggak dikasih mukafaah, nggak dikasih bisyarah, lah terus gimana anak istrinya, gimana dia makan? Coba, apa mau ngemis? Lah kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita 100% langsung menyalahkan orang-orang yang mengambil mukafaah, mengambil bayaran dari kajian yang dia buat. Ya. Yang nggak boleh itu, ketika ada orang yang kondisinya miskin, nggak punya biaya, mau ikut kajian ditolak karena nggak bayar, lah itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Dan kemudian kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Abdul Aziz Muhtarom tadi kaum muslimin. Ya, ya kalau kajian di masjid lah. Ya, ngapain kajian di hotel? Ya, tempat yang mulia masjid, ngapain di hotel? Ya, di masjid itu jelas keutamaannya sangat luar biasa, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, keutamaannya sangat luar biasa. Ngapain kajian di hotel? Apalagi dengan sorot-sorot lampu seperti artis dan sebagainya, ya. Kami kurang setuju, ya. Jadi pada intinya kaum muslimin, ya, kajian berbayar itu nggak 100% bisa dinilai itu sebuah kesalahan. Ya, tidak bisa dijustifikasi bahwasanya mereka yang mengambil bayaran, mengambil gaji, mengambil mukafaah, mengambil bisyarah dari mengisi kajian-kajian, itu disebut mereka menjual agama. Ya, nggak bisa kaum muslimin. Ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan minum khomer, itu tentu logika yang benar-benar belangsak kaum muslimin. Kalau khomer itu mau disebut seperti apapun, hukumnya jelas mutlak haram. Mau alasan apapun, itu nggak akan bisa diterima kalau ada yang mengatakan halal. Nggak ada. Ya. Jadi ya sangat kacau, ya, logika dari Ustadz Riyad Bajri, ya, membandingkan Ummul Khaba'its dengan kajian berbayar. Ya, ini kan ya logika-logika yang cacat lah kaum muslimin. Ya, logika yang sangat cacat. Meskipun ya misal ada kajian di hotel yang berbayar, ya, itu terlihat ya jelas salah, tapi kita nggak ngerti konsep sebenarnya seperti apa. Kita nggak ngerti. Ya, mungkin kalau kita ngerti konsep yang sebenarnya, kita akan membenarkan. Ya karena kita nggak ngerti. Sementara khomer tadi jelas-jelas itu umul khaba'its, ya, pokok dari segala kerusakan. Ya kita pernah mendengar lah,
Ya, ada orang soleh yang diberikan ujian, ya, dia itu dihadapkan dengan 4 ujian, ya, dan dia harus memilih salah satunya. Kalau enggak, dirinya akan dibinasakan. Ya. Dia dihadapkan dengan khomer, dihadapkan dengan wanita yang cantik, kemudian dihadapkan dengan anak-anak, kemudian dihadapkan dengan pisau. Ya, mana dosa yang dia pilih? Ya, apakah khomer, apakah zina, apakah membunuh anak-anak? Ya, mengambil pisau dan membunuh anak-anak atau membunuh wanita. Ya, maka orang ini memilih khomer karena dia pikir khomer ini dosanya yang paling kecil, ya, daripada dosa yang lainnya, dosa membunuh, dosa berzina. Ya. Kemudian dia milih minum khomer. Tapi karena minum khomer tersebut dia mabuk, tidak sadar, akhirnya ya, wanita dizinahi, kemudian anak pun dibunuh. Jadi yang tadinya dia memilih yang dia pikir maksiat yang paling kecil, ternyata itu penyebab kemaksiatan segala-galanya. Ya. Mungkin kalau dia memilih berzina, dia tidak akan membunuh anak, tidak akan minum khomer. Ya. Atau dia memilih membunuh anak, dia nggak akan berzina, nggak akan minum khomer. Tapi karena dia memilih minum khomer, akhirnya hilang kesadaran, dia berzina, dia bunuh juga anak-anak. Jadi ya, logika yang sangat-sangat rusak yang membandingkan kajian berbayar dengan umul khaba'its, dengan khomer. Apalagi mengatakan itu kan cuma khomer, cuma dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Merendahkan dosa besar. Ya. Merendahkan dosa kecil saja dosa besar, apalagi merendahkan dosa besar. Allahul musta'an. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.